Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami dalam program Sapa Jabar menyapa warga Anda Jawa Barat yang hari ini sedang menyaksikan program di Kompas TV. Tentu harapannya adalah sehat, dan di pagi hari ini saya sedang berada di daerah Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan tentu saya bukan tanpa tujuan datang ke sini, juga ingin menghadiri juga acara peresmian Rumah Tahfidz Inklusif Yasmanti. Dan bagaimana sebetulnya acara ini digelar dan bagaimana awalnya hingga sampai bisa membuat rumah tahfidz di sini. Sudah bersama kami ada Pak Epi Surya Wijaya. Beliau adalah Badan Pengurus Yasmanti. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Epi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Sampurasun. Sampurasun rampes. Oke. Pak Epi, tentu kalau melihat dari kegiatan hari ini, Pak Epi pasti sangat hafal betul, dan kemudian ini acara atau program yang memang digagas dengan baik, dan kemudian cita-citanya juga sangat mulia. Tapi kalau boleh diceritakan, bagaimana awalnya ketika Yasmanti ini menggagas rumah tahfidz? Pertama kita mendapat hibah tanah seluas 700 meter persegi di daerah ini dari salah satu Dewan Pembina Yasmanti. Beliau mewakafkan. Setelah kita menerima wakaf itu, beliau minta diwakafkan untuk kepentingan umat. Lalu saya dan teman-teman terpikir bahwa kita harus membangun semacam rumah tahfidz inklusif Yasmanti. Kenapa inklusif? Karena kita mengutamakan untuk tunanetra dan tunawicara. Tunarungu, tunawicara, tunanetra. Nah, kita di sini melakukan kegiatan itu. Jadi nanti dari Senin sampai Jumat. Selain itu juga untuk masyarakat umum. Masyarakat umum itu di daerah Cimenyan sini banyak sekali anak-anak yang ingin belajar Quran, belajar hafiz. Kita bekerja sama dengan alumni-alumni SMA 3 yang sudah punya sertifikat bersanad, jadi dia bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk belajar Quran. Kita membangun rumah tahfidz ini kurang lebih 5 bulan. 5 bulan kita waktu itu belum punya uang. Nah itu memang dari nol. Dari nol, kita coba apa yang bisa kita lakukan. Ternyata dalam 3 bulan dana terkumpul, dalam 2 bulan dana terkumpul 600 juta. Luar biasa. Kita butuh waktu itu sekitar 300 juta untuk membangun ini. Dan kita akhirnya bisa menyelesaikan rata dengan hampir 360 juta untuk menyelesaikan bangunan ini. Mungkin tadi Pak Doni arsiteknya sudah membahas, sudah menjelaskan fungsi-fungsi dan ruangan-ruang yang ada di sini. Dan kita juga sebetulnya ini di bawah ini, kan ini 2 lantai Pak. Lantai bawah itu dipergunakan untuk teman-teman alumni yang mau berkumpul di sini. Jadi rumah tahfidz itu kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan penghafalan Quran, pembacaan Al-Quran. Ya. Oke, baik. Tapi kalau merunut ke belakang, ada hibah berupa tanah, terus kemudian mengumpulkan dana begitu cepat juga. Apakah melihat potensi tadi kalau melihat warga sini atau kemudian tunarungu, tunawicara dan lain sebagainya, apakah itu menjadi landasan ketika memang potensinya besar gitu, mereka juga ingin belajar begitu? Iya, jadi kita waktu itu kalau kita menyediakan hanya rumah tahfidz saja, rata-rata sudah banyak rumah tahfidz di sini. Tapi yang dikhususkan untuk yang itu yang kita merasa bahwa mereka membutuhkan. Jadi bagaimana cara belajar Al-Quran untuk orang-orang tunawicara, bagaimana membaca huruf braille dari Quran braille yang harus kita siapkan,
Dan itu yang kita terpanggil, kita harus khusus, kita harus inklusif. Jadi jangan hanya rumah tahfiz biasa. Dari sepanjang jalan Cimenyan ke atas saja mungkin sudah ada beberapa rumah tahfiz. Kan Anda lihat ada rumah tahfiz ini. Nah, kita memang harus mempunyai kekhususan. Di samping itu memang sini agak jauh. Dari depan Cicahem ke sini itu 5 kilo kurang lebih, 5 kilometer. Jadi memang tempatnya agak terpencil, tapi kita bikin suasananya, bangunannya seperti villa. Jadi orang betah di sini, orang senang di sini untuk datang ke sini. View-nya enak. Iya, Bandung itu kan kelihatan kalau malam dari sini. Oke, baik. Nah, dari Yasmanti sendiri, kenapa ada tanah 700 meter persegi, terus kemudian kenapa jadi bangunan rumah tahfiz? Kenapa nggak dibikin yang lain? Kan bisa. Jadi waktu itu memang badan pembina dan badan pengawas sudah membuat program, harus membuat sesuatu atau masjid atau rumah tahfiz. Jadi itu merupakan target kita di tahun pengurusan saya sampai 2022. Saya itu 2017 sampai 2022 pengurusan saya. Jadi mungkin November nanti masa jabatan saya selesai di Yasmanti. Tapi mudah-mudahan penerusnya bisa mempertahankan rumah tahfiz inklusif Yasmanti ini jauh lebih baik. Oke, baik. Artinya memang ini adalah harapan dari semua pengurus, tentu begitu ya Pak Happy. Terakhir Pak Happy, harapannya untuk rumah tahfiz inklusif Yasmanti ini seperti apa? Harapannya kita tentu masih memerlukan dana-dana untuk pembiayaan. Jadi kita mudah-mudahan apa yang bisa dipercaya oleh masyarakat bisa menampung dana itu. Kita masih punya program membuat rumah yatim di atas. Jadi tanah ini masih cukup luas, di atas nanti kita akan bangun rumah yatim untuk mereka yang perlu belajar hafiz. Sekarang jadi mungkin perlu dua pondok lagi, satu untuk laki, satu untuk perempuan, dan satu mungkin untuk guru-gurunya. Jadi kita mengharapkan mungkin kalau teman-teman alumni SMA 3 yang yang merasa memiliki, silakan menyumbang melalui Ikasma 3 juga boleh. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Happy atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang pagi hari ini disampaikan oleh Pak Happy, dan saudara jangan kemana-mana. Setelah jeda kita akan masih berbincang bagaimana sebetulnya ke depan rumah tahfiz inklusif Yasmanti ini berdiri. Jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan kembali.